إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, dan semua nikmat itu patut kita syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam kitabnya, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Maka karena itu serulah dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 15 ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya pengendalian hawa nafsu. Dengan mengendalikan nafsu, seorang muslim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan dakwah yang mulia. Nafsu adalah suatu hal yang pasti ada pada diri manusia. Kalau tidak ada nafsu makan, nafsu minum, tentu ia akan sulit mempertahankan hidup dan sulit untuk menikah dan menyukai lawan jenisnya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menyatakan, adanya nafsu dan syahwat itu sendiri tidaklah berakibat seorang muslim itu dihukum. Seseorang baru dikatakan terkena hukuman ketika ia menuruti hawa nafsunya. Sehingga yang ia harus lakukan adalah melarang atau tidak menuruti hawa nafsunya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan nafsu yang salah itulah yang termasuk ibadah dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu pasti yang terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga adalah mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bukan karena kita punya mata,
punya telinga, lisan, tangan, dan kaki, hingga hati yang membuat kita dihukum, namun karena menuruti keinginan jelek dari anggota tubuh tersebut. Perlu dipahami, dikarenakan mengikuti hawa nafsu, itulah yang dapat mengarahkan kita kepada kerusakan. Nafsu yang jelek bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Nafsu yang jelek bisa mengantarkan kita pada malas beribadah. Nafsu yang jelek juga bisa mengantarkan kita kepada maksiat dan amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus mengendalikan hawa nafsu kita dan tidak mengikutinya terus. Kemudian ada beberapa hal yang membuat kita selalu mengikuti hawa nafsu. Di antaranya yang pertama adalah duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Perlu diketahui, duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, bermajelis dengan para pemabuk, pemain judi, orang yang akhlaknya rusak, dan orang-orang yang ibadahnya asal-asalan hanya akan membuat kita terpengaruh dalam mereka. Kemudian yang kedua, kurang mengenal hak Allah dan tidak mengenal akhirat dengan baik. Karena kalau seseorang terus memikirkan dunia dan lalai dari akhirat, hawa nafsunya akan selalu dituruti. Kemudian yang ketiga, kurangnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada muslim yang saling mengingatkan, maka yang ada hanyalah maksiat yang akan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan akan ada banyak orang yang selalu menuruti hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma 'asabak inna dzalika min 'azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cinta dunia dan terus tersibukkan dengan dunia. Sifat ini akan membuat kita terus menuruti hawa nafsu kita. Dan yang kelima, tidak mengetahui bahayanya bagi orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Padahal mengikuti hawa nafsu itu amat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Salah satunya adalah dapat membuat kita lalai dari kewajiban, kemudian dapat terjerumus dalam dosa besar hingga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui sebab-sebab yang membuat kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama adalah kembali kepada Allah, banyak mengingat akhirat dan tidak tunduk kepada dunia. Kita harus ingat harta yang kita miliki seperti rumah, mobil, motor, sawah, dan hal yang lain sebagainya itu bukan punya kita. Hidup kita ada batasnya. Kemudian yang kedua, melawan hawa nafsu kita, tidak selalu menurutinya. Hawa nafsu selamanya tidak dituruti. Kalau nafsu mengajak kita malas untuk beribadah, maka kita paksa dan lawan dengan bangkit dan bangun dari kemalasan kita. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang soleh, bermajelis dengan ulama, seperti dengan berada di majelis ilmu dan pengajian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu mengikuti agama, tabiat, akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan terdekat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda yang artinya, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu.
atau engkau membeli darinya, atau paling tidak engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau paling tidak engkau mendapatkan bau yang sangat busuk. Dari hadis ini bisa disimpulkan, jika kita berteman dengan seorang yang baik atau seorang yang rajin beribadah, maka paling tidak kita akan rajin beribadah juga. Dan semisal kita berteman dengan orang yang malas beribadah, dengan orang yang buruk, atau dengan seseorang yang sering menuruti hawa nafsunya, maka lama-kelamaan kita juga akan seperti mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dan menjaga kita dari nafsu yang mengajak kepada kejelekan dan keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة اللهم انصر الإخوان المسلمين مستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة